ya, rumah papan, tapi tetap terasa nyaman. Enjoylah dalam menjalani kegiatan agar tidak terasa menjadi beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke teman-teman semuanya kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip videonya serta jangan di skip iklannya. Aku awali dulu pagi hari aku ini dengan menjemur pakaian. Kalian bisa lihat sendiri cuacanya itu lumayan terik. Alhamdulillah ya, setelah beberapa hari itu sering banget hujan, akhirnya sekarang itu cuaca itu lumayan terik. Jadi kayaknya kalau misalnya cuaca itu terik, kita itu mau nyuci, mau jemur-jemur itu rasanya semangatnya itu luar biasa. Alhamdulillah sih hari ini tuh cucian aku juga tidak terlalu banyak, hanya beberapa pakaian aja. Dan pakaiannya Twin juga tidak terlalu banyak ya. Kalian jangan salfok sama baby twin aku yang lagi nongkrong di pagar sana. Ya seperti yang kalian tahu lah ya, kalau misalnya aku beraktivitas itu pasti baby twin aku itu nongkrong di pagar itu. Jangan salfok juga dengan halaman aku yang masih kotor ya. Aku akan sapu itu sore biasanya, soalnya cuacanya itu lumayan terik. Oke deh, dilanjut lagi ya ke aktivitas yang selanjutnya. Jadi di sini tuh aku mau susun dulu untuk piring dan semuanya peralatan dapur yang sudah aku cuci tadi. Tadi memang aku tuh nyuci piring dan aku nggak record ya, karena juga udah keseringan banget nyuci piring. Ntar kalau misalnya di setiap video aku selalu ada video nyuci piring, itu kan kalian itu bisa bosan ya untuk ngelihatnya. Teman-teman, aku ingin sedikit bercerita kepada teman-teman semuanya ya, bagaimana sih pertama kali aku itu YouTube, dari mana aku itu mendapatkan inspirasi agar aku itu YouTube gitu ya. Jadi dulunya itu aku itu seneng gitu ya nonton vlog-vlognya yang sudah besar-besar gitu ya, seperti channelnya Mam Ria Fitri Harnita. Nah itu tuh bener-bener inspiratif banget menurut aku. Dia punya anak yang banyak dan masih kecil-kecil gitu ya, terus dia juga bisa produktif, bisa ngevlog juga. Dan itu yang bikin aku pertama kali itu pengen banget bikin video. Tapi setelah aku lihat lagi keadaan rumah aku waktu itu ya, rumah aku itu rumah kayu gitu ya, aku itu kayak minder gitu loh teman-teman. Tapi setelah aku itu lihat atau nonton videonya dari channel Mama Syifa Mamondol, dia itu dari kontrakan dulu ya, itu pertama kali sebelum dia itu pindah ke rumah modal nekat yang sekarang, itu dia dulu di kontrakan. Jadi dia itu kayak merasa pede gitu ya, merasa bahagia aja gitu membagikan cerita dia tentang punya rumah modal nekat. Nah aku di situ menjadi terinspirasi gitu ya, karena aku itu benar-benar merasa minder sebelumnya karena rumah aku itu rumah kayu. Tapi alhamdulillah dengan melihat Mama Syifa aku itu tidak malu lagi, alhamdulillah malah aku merasa bangga ya, walaupun ini rumah kayu tapi ini udah rumah sendiri. Makanya aku memutuskan untuk bikin video ya. Kalian bisa cek deh video-video aku yang dulu-dulu itu tuh kayak masih pertama-tama kali gitu ya, aku kayak belajar bikin video, belajar ngedit, terus juga kayak dubbingnya dulu juga aku tuh nggak lancar gitu. Dan semakin kesini gitu ya, aku itu udah semakin lancar dubbing, mungkin karena memang sudah biasa. Dan teman-teman itu juga ada yang nanya, Bunda Twin memang suaranya itu memang serak dari lahir ya? Di sini aku akan jawab juga, enggak ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu suaraku itu tidak serak gitu. Tapi semenjak aku dulu waktu sekolah aku itu ikut lomba pidato, memang alhamdulillah sih waktu itu tuh aku ikut lomba pidato itu sudah sampai tingkat provinsi ya teman-teman. Jadi makanya karena keseringan berpidato gitu ya, pita suara aku itu agak sedikit rusak di waktu itu, dikarenakan mungkin keseringan teriak-teriak gitu ya pidatonya, makanya aku itu suaranya itu lumayan serak. Makanya sampai sekarang itu suara aku itu serak. Tapi ada juga dari teman-teman itu yang bilang kalau misalnya suara serak aku ini adalah ciri khas aku. Alhamdulillah, semoga kalian itu tidak merasa terganggu dengan suara aku yang serak-serak becek atau serak-serak basah ini. Oke, itu aja kali ya dulu untuk cerita di video kali ini. Oke, lanjut lagi ke videonya.
Tadi aku udah rebus jengkol ya teman-teman. Jadi jengkolnya itu sudah aku rendam kemarin sore. Itu udah aku rendaman semalaman gitu ya. Ini tuh di pagi hari. Jadi aku udah rendam 1 malam untuk jengkolnya. Dan itu juga jengkol itu tadi udah terkelupas gitu ya kulitnya. Udah agak sedikit mengembang. Tapi aku tetap untuk rebus ya jengkolnya itu sebentar. Dan juga aku merebusnya itu menggunakan daun salam supaya aroma jengkol itu tidak terlalu kuat. Itu juga salah satu tips ya agar jengkol itu tidak terlalu kuat baunya dan enak-enak aja buat dimakan. Aku udah lama ya nggak masak jengkol. Mungkin kalian itu yang sering ngikutin aku udah tahu banget lah ya. Aku tuh udah lama banget nggak masak jengkol. Dikarenakan kemarin itu stok jengkol itu nggak ada ya teman-teman. Waktu aku ke pasar itu tuh jengkol tuh nggak ada yang jual di pasar. Jadi ini tuh aku baru nitip beberapa hari yang lalu ke kakak ipar aku. Dia itu pergi ke pasar dan aku itu nitip beli jengkol. Jadi di sini tuh aku mau bikin semur ya. Bumbu-bumbu yang aku pakai itu ada 3 butir kemiri, ada 1 buah pala. Dan di sini juga aku pakai 3 siung bawang putih tapi ukurannya kecil-kecil dan juga 1 ruas jahe. Di sini juga aku ada bawang merah secukupnya aja sesuai selera, dan untuk cabenya juga sesuai dengan selera kalian masing-masing aja. Aku untuk bumbu-bumbunya ini semuanya itu aku blender ya, aku tidak ulek. Aku blender tapi di blendernya itu menggunakan minyak goreng supaya hasilnya atau rasanya itu nanti jauh lebih mantul. Mungkin buat kalian yang sering ngikutin aku, kalian udah sering lah ya lihat aku itu buat masak semur jengkol, tapi nggak apa-apa, di sini aku share lagi, siapa tahu ada yang baru menemukan channel aku ini dan ingin merecreate masakan aku kali ini. Nah ini ya bahan-bahan yang aku mau pakai masak. Selain bumbu tadi, di sini ada juga ayam dan juga ada jengkol yang udah aku rebus tadi dan udah aku geprek. Oke, selanjutnya di sini aku juga mau goreng untuk ayamnya dulu. Karena kalau misalnya aku itu bikin semur itu ayamnya biasanya aku goreng dulu. Sambil kalian ngikutin aku beraktivitas, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi kalian semua ya. Jika berkenan, boleh ya bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan jika berkenan juga boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport aku, yang selalu mendukung aku dengan cara membagikan video aku dan selalu hadir di video aku. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Jadi bumbu yang sudah aku blender tadi di sini aku itu tumis untuk bumbunya, dan aku juga tambahkan merica bubuk, ketumbar bubuk secukupnya, dan juga kunyit dikarenakan tadi aku tidak menggunakan kunyit ya ketika aku memblender bumbunya. Dan di sini juga aku itu pakai aromatiknya itu adalah serai dan juga ada daun salam serta daun jeruk. Semuanya diaduk-aduk aja, digongseng-gongseng sampai bumbunya itu benar-benar mateng. Kalau bumbunya udah mateng, aku langsung masukin aja untuk jengkol yang sudah aku rebus dan aku geprek tadi. Aku campur-campurkan aja supaya semua jengkolnya itu tertutupi oleh bumbu. Dan di sini juga aku langsung masukkan juga untuk ayamnya supaya ayamnya itu juga tercampur rata oleh bumbu. Setelah semuanya tercampur rata, aku di sini juga tambahkan air. Aku tidak menggunakan santan ya, dikarenakan memang untuk bumbunya kan sudah banyak mengandung minyak. Takutnya nanti kalau misalnya pakai santan lagi kebanyakan lemak, mana di badan aku itu lemak semua. Enggak ya, bercanda-bercanda. Oke, di sini tuh aku tuh juga cicil-cicil buat beresin area kompor ini biar nggak sumpek gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk lauknya ini atau untuk semurnya ini diaduk-aduk biar di bawahnya itu enggak gosong atau enggak lengket. Oh ya, ngomong-ngomong, ini tuh masih wajan baru ya. Kalau menurut aku tuh ini kan baru 2 kali pakai ya wajannya. Jadi ini tuh masih baru sih menurut aku. Alhamdulillah semenjak punya wajan yang baru, aku rasanya tuh jadi semangat gitu loh mau masak. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau masak itu dikasih bumbu seperti garam, micin, dan juga roiko atau penyedap rasa. Kalau misalnya kalian itu mau pakai roiko ayam atau penyedap ayam gitu ya boleh. Atau misalnya pakai yang kaldu jamur juga boleh, itu tergantung selera kalian. Dan di sini juga aku tambahin kecap manis sesuai dengan selera aja ya teman-teman. Kalau aku sih agak suka yang agak hitam-hitam gitu ya, dikarenakan kalau misalnya yang agak-agak hitam tapi manis itu tuh menggoda banget.
Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh udah menggiurkan banget, ini tuh udah hampir mateng. Ini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman. Boleh ya kalian cobain di rumah untuk resep aku ini. Kalau kalian misalnya suka yang lebih kering semurnya, boleh banget ya. Kalau aku sih suka yang berkuah. Alhamdulillah ini tuh semurnya udah mateng, jadi langsung aku salin aja ke dalam mangkuk saji aku yang warna pink ini. Selanjutnya juga di sini aku itu mau langsung simpan aja lauk yang tadi itu ke dalam tudung saji, tapi aku tidak tutup langsung semuanya ya, aku tutupnya separuh aja dulu supaya dia itu agak sedikit dingin dulu jadi nanti itu kalau dia udah dingin baru deh aku tutup secara keseluruhan untuk tudung sajinya. Jangan lupa setelah selesai masak untuk ngelap-ngelap ya area kompor. Aku tuh selalu ya melakukan hal ini setiap habis masak, mau secapek apapun, dikarenakan kalau misalnya kita membiarkan kompor kita itu kotor, itu nggak akan bikin kita itu nyaman. Jadi alangkah baiknya setelah selesai masak usahakanlah itu selalu dielap untuk area kompor. Dan di sini juga jangan lupa buat nyapu-nyapu dong. Kalau misalnya pagi itu habis masak juga, rasanya itu menyapu adalah hal yang wajib banget untuk dilakukan. Kalau misalnya dapur sudah selesai, udah bersih kayak gini, masak juga udah kelar, rasanya itu bener-bener tenang, bener-bener damai. Oh iya, ini tuh anak-anak tuh posisinya udah tidur ya. Tadi itu pas lagi masak-masak itu sempat kejeda karena anak-anak itu udah mulai merengek, jadi aku mandikan mereka dulu. Cuman memang nggak aku videokan atau nggak aku record. Dan di sini tuh posisinya aku itu lagi beres-beres atau bersih-bersih di area depan ini ya. Rasanya tuh kalau misalnya bersih-bersih di area depan ini kalau nggak ada anak-anak itu rasanya leluasa banget. Kalau misalnya ada anak-anak, kalian itu tahu sendirilah ya, itu tuh rasanya kadang susah gitu ya mau bersih-bersih, anak-anak itu ngekor aja gitu. Kalau misalnya anak-anak itu lagi tidur kayak gini, rasanya mau beberes itu bener-bener berasa tenang gitu. Biasanya itu kayak merasa buru-buru, takutnya nanti anak-anak itu malah di dekat sampah gitu ya, sampah-sampah ini kena debu gitu. Tapi kalau nggak ada anak-anak, itu bener-bener kayak merasa senang aja gitu ya beberes itu kalau nggak ada anak-anak. Alhamdulillah untuk area dapur dan juga ruang depan itu udah kelar. Jangan lupa juga untuk teras yang kecil ini juga disapu supaya semuanya itu bersih secara keseluruhan. Kalau misalnya itu pekerjaan di dapur udah kelar, rumah udah bersih, kita itu udah selesai masak, rasanya itu ya hati itu tentram banget ya, merasa senang banget deh pokoknya kalau misalnya kerjaan rumah itu udah selesai. Kalau misalnya kerjaan udah selesai, kita itu bisa leha-leha, bisa santai-santai. Oh ya teman-teman, di sini aku mau ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau menonton video aku sampai di detik ini. Sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.